Halo guys, welcome to Sadu United Podcast. Oke teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Kita berharap semuanya teman-teman dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk dukung hashtag di rumah aja. Untuk mendukung hashtag di rumah aja, hari ini kita podcastnya dari rumah masing-masing. Oke. Nah, hari ini kita biasanya kan cuma saya, Hans, Henry, dan Ko Ferdi. Sekarang hari ini kita kedatangan tamu nih. Teman kita namanya William. Welcome to William. Oke. Halo, halo. Halo, ya, langsung ya. William ini, Will, lu juga bikin podcast sih, Will ya? Ya, betul. Dari podcast tetangga nih, hari ini numpang ya, kita collab saja ya sama Sadu. Oke. Nama podcastnya apa? Ntar kita taruh di bawah ya, di deskripsi boleh ya. Nama podcastnya Podcast Wijen, William dan Netizen. Di situ banyak cerita-cerita horor lah. Tapi kurang bermanfaat ya, jadi nggak usah didengerin, nggak apa-apa. Lebih bermanfaat di Sadu, udah di Sadu aja. Apa perlu gue broadcast ya, biar bermanfaat ya ntar ya. Oke, boleh. Setiap orang yang nonton dapat 500.000. Wow. Tadi katanya 200 doang tadi. 500 500 ya? Iya. 200 aja panjang, masa 500? Udah, nggak usah dibahas guys. Ini bisa panjang nih guys. Ini bisa satu episode sendiri. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Ini sekarang WFH nih, work from home. Ngapain jadi aja? Lo orang pada ngapain aja selama work from home? Dah, silakan diceritakan dah. Lo orang pada ngapain aja? Work from home. Kalau gue WFH gue itu... Ya apa nih? Ya udah. Hans dulu. Hans dulu nih. Hans dulu. Gua kan masih kuliah. Orang botak dulu. Gua kan masih kuliah. Hah? Rambutnya kasih tahu dong, rambutnya. Janganlah. Jadi Hans ini udah dia pintar, dia tahu kalau corona itu akan berbulan-bulan, jadi dia nyetok dulu rambutnya dibotakin. Orangnya visioner ya. Visioner ke depan. Visioner banget ya. Jadi pas hari terakhir gua masuk kuliah itu, ya udah, gue mikir terakhir. Iya. Itu kenapa dikeluarin? Kagak, sebelum kuliah dari rumah kan. Gue udah mikir, bakal di rumah lama nih. Ya udah, gue habisin deh. Sekarang sih udah mulai nunggu. Kemarin pas dari pertama cukur, licin banget kayak bate. Hari terakhir kuliah udah kepikiran tuh ya, hari terakhir kuliah ya. Udah kepikiran. Padahal waktu itu info pemerintah kan cuma 2 minggu kan gitu ya. Jadi lu bisa tembus dari info pemerintah yang lebih dari 2 minggu ya. Ya, lu gimana cara memprediksinya bisa sampai panjang begitu, Hans? Lu meditasi dulu apa gimana? Simple lah. Tinggal pakai intuisi lu ngapain itu. Aja? Kenapa? Oke, gue mau nanya nih, lu ngapain aja sekarang di rumah? Ya, meditasi udah jelas. gue kan karena kampus gue nggak bisa kuliah di kampus, jadi kita kuliah dari rumah. Terus ada beberapa dosen yang ngasih tugasnya nggak kira-kira. Ada tugas yang dari 3 minggu lalu sampai sekarang gue belum selesain. Sebagian karena banyak, sebagian karena mager. Nggak tahu kenapa ya, kalau di rumah itu rasanya mager banget. Padahal kalau di kampus mah kelar, kalau di rumah nggak kelar-kelar. Lu ngerasain gitu nggak? Kadang sih. Sabar. Emang kalau gue nggak merasakan itu karena kantor gue di rumah, jadi kayak bagi gue biasa aja gitu, sama aja. Gak ngefek ya? Karena ini bos, beda ya. Bos, beda. Ampun om. Beda. Apa kita perlu broadcast biar Ko Ferdi jadi bos? Udah skip. Nah, lanjut. Selama episode ini, akhirnya broadcast tetap udah terakhirnya itu doang. Kalau yang lain gimana nih? Will. Oke, kalau gue jadi kan udah kerja nih sekarang. Gue udah WFH 2 minggu. Nah jadinya kemarin baru dapat broadcast lagi, dapat email WFH-nya diperpanjang jadi 1 bulan. Ya semua acara sih, karena gue marketing nih, semua acara gue dipospon, di-cancel. Akhirnya kerjaan gue jadi nggak terlalu banyak sih. Nah, Bentar Will. Itu di WFA atau di PHK, Will? Itu beda-beda. Enggak. Sih digaji, gue masih gajian. Semoga tetap gajian ya. Semoga THR aman gitu ya. Tetap masih oke lah. Jadi 1 bulan nih WFH nih. Ya.
Nah, cuma gue ngakalin daripada gue bosan di rumah. Kemarin itu gue download game WWZ lagi gratis dari Epic Games. Jadi kita nggak bayar 200.000 ya enggak? Enggak, gratis. Gratis ya. Gratis. Jadi nggak akan kena problem lah, nggak akan kena kasus karena gratis. Gitu sih. Gitu kalau Suka gue. banget gue sama William. Suka banget gue. Nanti Halus biar banget Ferdi terakhir nge-reveal siapa orangnya gitu ya. Iya, oke. Kita tunggu. Lu gimana Kohen? Work from home lu? Work from home gua apa ya, karena gue berada di institusi yang mengharuskan itu tetap jalan meskipun apapun yang terjadi, institusi edukasi dan institusi di mana gaji gue pasti aman karena uang sekolah pasti bayar kan gitu. Nah jadi gue sebenarnya work from home, tapi karena pertama kerjaan gue tuh pasti semua tahu kerjaan gue bisa remote gitu. Gue nggak usah di kantor juga gue bisa kerjain karena media sosial kan. Gue bisa create content anywhere, bisa ada kontennya gue udah siapin di mana gue tinggal posting dari mana aja. Nah hal-hal kayak gitu yang menurut gue work from home juga tidak terlalu ngaruh buat gue karena ya gue di rumah juga senang-senang aja gitu kan. Tapi gue juga masih masuk kantor sih. Jadi kayak kalau kantor gue menerapkan bahwa awalnya karantina seminggu. Jadi kita nge-switch setiap tim itu kita punya tipe apa ya, shift gitu. Jadi tim A terdiri dari 4 orang. Jadi kayak satu core di tempat gue tuh dipegang, misalnya kayak media sosial tuh dipegang 2 orang, desainer 2 orang, internal relations 2 orang, external relations 2 orang. Nah jadi kita setiap satu orang itu masuk di minggu pertama. Nah di minggu selanjutnya orang berbeda. Jadi istilahnya kalaupun kita masuk, kita mengurangi physical distancing dengan orang yang sama di minggu lalu gitu kan. Karena kan sebenarnya itu yang nggak boleh kan gitu. Jadi karena kenapa? Karena banyak banget kalau dalam segi dunia edukasi yang benar-benar harus disiapkan untuk bisa membuat kuliah online itu. Jadi kuliah online itu tidak sebenarnya kalau misalnya kampus yang punya semua kampus pasti baik ya. Tapi kalau kampus gue tuh tetap karena kita banyak acara banget, kita full banget acaranya, dan tiba-tiba gitu, tidak boleh melakukan apa-apa di kampus. It means kita putar otak untuk membuat acara itu semuanya jadi online. Jadi semua seminar yang ada udah terjadwal, kita onlinein semua. Jadi kita record, kita live ke YouTube, kita record, kita live ke YouTube, kita record, kita live ke YouTube. Alhasil the content itself kan kita mesti buat terus gitu. Jadi tetap ada beberapa orang yang datang ke kampus. Nah, tapi setelah kayak Willy dipospon lagi WFH-nya, gue sama tim memutuskan untuk masuknya seminggu sekali aja. Jadi kayak hari Jumat, tapi kita masuk bareng-bareng buat meeting koordinasi doang. Jadi meeting itu mah bukan buat meeting koordinasi, buat minta gaji harian, gaji mingguan. Enggak dong, kalau gaji kan ditransfer, gak diminta sekarang. Oh iya. Sekarang tipenya udah ditransfer. Untuk memastikan gak di PHK kan ya? Oh iya. Dia minimal masuk gitu kan, daripada sebulan gak masuk sama sekali itu kan. Betul, gua nggak tahu tuh gimana caranya, Will. Kita berdoa bareng-bareng aja, Will ya. Aman. Tapi lu basicnya tuh apa sih, marketing atau gue lu bukannya ini ya, desainer ya? Maksudnya iya, grafis. Basic gue graphic design, cuma capek sih kerja grafik. Jadi mendingan kita masuk kerja yang pegang duit, yang divisinya itu tugasnya menghambur-hamburkan uang. Kan lebih asik. Gitu. Waduh. Nah, kalau lu udah sampai nanti di PHK atau nggak ada kerjaan, tenang. Perusahaan cover itu labanya banyak, jadi dia bisa meng-hire lu kok. Tenang, aduh masih butuh kok, tenang. Aduh, aman lah, gaji aman. Okay. Amin ya, THR aman, amin. Nah, aman. Kita gajinya dengan aman. Gue sebenarnya. Oh, oke, baik. Enggak 200.000. Tapi sebenarnya gue ini nih, gue tertarik sama cover karena orang ini kerja dari dulu di rumah.
dari dulu ya emang kantor dia di rumah, main game di rumah, main game di komputer itu, buka YouTube di komputer itu, ngedit komputer itu, kerja di komputer itu gitu. Maksud gue, dan dia menurut gue masih bisa produktif dengan segala macam. Gue nggak tahu ya, kalau di rumah kan, kalau nyokap lu masak gitu kan, goseng gitu kayak kita pasti kayak, wah makan turun gitu kan. Nah, anehnya lagi, nih orang ini punya kamar, ya kan? Punya kamar. Orang lebih seneng buat taruh di kamar. Tapi nih kalau kita boleh kasih konsep gambaran dasar rumahnya cover, itu kayak masuk pintu depan, ya. Gua kasih konsep ya biar teman-teman bisa kelihatan. Atau kalau nggak, ntar dia kasih tahu lah gimana cara rumahnya. Masuk pintu depan, masuk pintu rumah dia, langsung ngelihat komputer dia yang katanya mahal itu dengan segala layar yang gede banget kayak layar tancap kan. Di situ di tengah-tengah ruang keluarga, di samping ikan arwana yang berisik banget ya, di tengah-tengah ruang keluarga gitu. Maksud gua gimana, kenapa lu nggak taruh di, gua nggak tahu ya alasannya apa, kenapa lu nggak taruh di kamar, kenapa lu nggak taruh, atau lu nggak bikin satu ruangan di atas kek, di loteng kek gitu, di mana kek yang lebih sepi gitu. Gua nggak tahu kenapa. Ya, yang pertama memang gue udah dari lama kerja di rumah. Nah, kalau tadi gue jawab dulu pertanyaan lu yang kenapa gue taruh di tengah bukan di kamar. Jadi gue sepakat pemikirannya sama dengan nyokap gue. Dan ya mungkin gue juga salah satu desainer, gue juga arsitek juga, jadi gue tahu lah dengan hukum itu. Kalau kita sebisa mungkin kita kan mendekatkan diri dengan keluarga. So dengan intensitas gue yang cukup tinggi di zona komputer gue, kalau gue menempatkan komputer gue di tempat yang eksklusif, misalnya kayak kamar atau ruangan sendiri di atas, alhasil hubungan gue akan lebih jauh dengan keluarga. Kalau sekarang meskipun gue ada di komputer, tapi gue tetap masih bisa berkomunikasi secara langsung dengan keluarga saat mereka lagi makan, saat mereka lagi nonton TV, lagi ngumpul. So tetap meskipun gue duduk di komputer, seolah-olah gue tetap masih ngumpul sama mereka. Itu konsepnya sebenarnya. Makanya kenapa gue tetap menaruh komputer gue di area tengah. Oh, bijak sekali. Nah, cuman kalau hari biasanya kalau jam kantor, gue tetap bilang sama nyokap gue juga, meskipun gue di rumah, tapi kebijakannya gue tetap seolah-olah tetap di kantor. Jadi jangan mengganggu gue sampai jam pulang kantor jam 5 sore. Meskipun badan gue secara fisik ada di rumah. Gitu. Jadi lo menyebut sebuah space lo itu kantor. Nah, ya seolah-olah zona gue itu adalah kantor lah kira-kira gitu. Nah, kalau ngomongin work from home, selama ini yang gue lakukan sebenarnya nggak ada bedanya sama kegiatan gue sehari-hari. Jadi bagi gue WFH itu tuh nggak ada ngaruhnya. Bahkan sebenarnya kalau misalnya tadi Hans bilang jadi mager, kalau gue malah jadi efektif. Kenapa? Karena yang biasanya gue kelayapan keluar ke proyek-proyek, akhirnya kalau ini kan beberapa proyek itu kan sebenarnya bukan ditutup, tapi gue kan mainnya adalah klaster perumahan atau residensial lah. Gue khusus main dengan residensial. Kalau residensial itu kan rata-rata atau komplek perumahan kalian kan pasti pada di lockdown semua tuh. Nah, pasti ada kebijakan dari RT RW yang mewajibkan semua proyek perumahan itu atau proyek pembangunan itu pasti harus di stop. Jadi ada 5 proyek gue yang ujung-ujungnya sekarang lagi stop dan nggak jalan. Yang jalan itu cuma 1 di lapangan. Nah, efektifnya karena di lapangan yang nggak jalan, gue bisa memberesin hutang-hutang gue terhadap proyek-proyek gue yang belum kelar. Jadi kayak gue lagi ngedesain 2 rumah, gue lagi bikin gambar kerjanya, gue lagi bikin gambar kerja IMB juga. Jadi karena gue kerja di rumah terus dan gue nggak keluar-keluar, hasil kerjaan-kerjaan itu jadi menurut gue jauh lebih efektif. Itu kalau gue dibandingkan tadi kan kalau Hans kan bilangnya lebih jadi mager kan, kalau gue malah jadi senang karena gue bisa full in charge gitu, gue nggak harus kelayapan keluar lagi gitu sementara. Terus gue bisa main game gitu kan. Oh iya, by the way, selama work from home ini lu pada udah nyobain hal apa aja sih yang selama ini kayak karena kita sibuk aktivitas kita jadi susah gitu. Peter nih misalnya sama adik gue. Coba siapa? Peter. Coba Peter dulu deh. Henry dulu. Oh, Henry dulu. Masih mikir lempar orang. Oke, kalau gue
Apa? Yaudah, lo. Oh, jangan diambil nggak mau. Rebutan Aduh, dah. masnya nggak kompak nih. Ya udah. Soalnya kan aku sama Peter memang begitu ya guys. Kita memang bermusuhan dari dulu. Kemarin habis rebutan gundu kan? Iya, kita habis rebutan gundu pasti komplek depan. Enggak, tapi gue nggak tahu ya fenomena sekarang. Gue nggak tahu kalau gue lihat sekeliling teman-teman gue sama gue juga sekarang. Gue jadi agak senang masak. Sebenarnya gue juga senang masak dari dulu gitu. Tapi sekarang gue lagi jadi senang masak. Pertama itu masak. Kalau kerja ya udah pasti ya. Gue kayak sebagai content creator bilangnya ya kerjaan lu ya 24 hour gitu. Lu nggak bisa stop kayak anything yang jadi di dunia ini tuh bisa jadi konten buat gue sebagai content creator gitu. Misalnya kayak kemarin meskipun gue kerja di rumah terus waktunya jam makan malam gitu kayak jam 7 atau jam 8 kayak nyokap gue panggil ayo Hen makan, terus tiba-tiba kita dapat kabar nah jam makan malam itu tiba-tiba kita dikabarkan kalau ibu dari Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ibu dari Bapak Jokowi kan meninggal dunia gitu. Nah di saat itu juga gue akan tunda makan gue. Tunda makan dulu karena gue harus bikin konten misalnya untuk diposting atas wafatnya atau meninggalnya ibu dari Presiden Joko Widodo. Jadi gue memang pola kerja work from home memang udah gue dari dulu gue terapkan kalau beberapa. Jadi gue memang suka di kamar gue kan, gue memang suka di rumah. Kalau nyokap gue bilang Henry tuh kayak burung gitu. Jadi kalau dateng naik ke sangkar gitu. Habis itu udah nggak turun-turun. Di situ aja, di sangkar itu aja. Kalau dia lapar dia baru turun ke bawah gitu. Tapi ya kadang-kadang juga turun main PS sama bokap gue. Habis itu naik lagi, ambil makan naik lagi, mandi naik lagi gitu. Nah udah di situ gue jadi senang masak. Terus gue bikin Diagolna Cafe itu tau gak sih yang sekarang lagi Dalgona gitu Cafe ya. Dalgona. Oh iya, Dalgona Cafe yang dikocok-kocok gitu. Itu apaan sih, Milo. Itu kayak yang lagi ngetren banget. Kopi, tapi lu kayak lu mixerin atau lu kocok sampai dia tuh jadi busa, jadi kayak foam gitu. Nanti lu taruh di atas susu putih. Nah, gue tuh bikin konsepnya berbeda karena wah, udah jam 8 malam nih, masa gue minum kopi gitu. Maksud gue bikin lah pakai Milo. Gue kocok pakai sendok. Udah setengah jam, tangan gue udah pegel, kagak jadi. Berarti gagal ya? Enggak. Jadi kata adik gue, kok konsepnya gampang. Kalau Dalgona Cafe ini berhasil, begitu kita taruh Dalgona Cafe-nya ke atas susu putih, dia akan ada di atas. Wih, pede dong gue, pede. Kan? Dia akan gampang dan karena kan dia foam gitu. Lembut busa. Atau gimana, ringan lah. Busa. Pas gue taruh ke atas susu, dia turun ke bawah. Iya. Pas lagi di Instastory lagi. Ya udahlah, malunya sekalian gue upload. Udah deh. Sama yang terakhir yang gue lakukan adalah menonton Netflix. Jadi gue punya banyak serial yang gue jadiin list dan akhirnya bisa gue tonton gitu. Karena gue emang seru banget nonton Netflix. Ya, untuk perusahaan Netflix jangan lupa untuk kalau mau endorse kita ada di sini ya. Ya. Netflix, tapi jangan sampai Ferdi nonton Netflix atau enggak dia akan mengeluarkan betul. lagi. Seperti film 5 cm. Gue udah punya ya Netflix ya. Nah, gue tahu, tapi lu nggak ngerti kan cara nyalainnya gimana kan? Ada gue nonton. Pasti lu nontonnya 5 cm kan? Oke, Will. Tapi gue sangat bersyukur sih dengan from home ini, gue akhirnya bisa baca Barita setiap hari dengan rutin. Oh. Gila. Setiap pagi atau gimana kalau bacanya? Hah? Lu bacanya setiap pagi atau gimana? Kalau ingat aja sih. Enggak. Berarti nggak rutin itu. Ya. Itu namanya nggak rutin. Gue udah nanya serius sih. Nggak, biasanya gue sebelum tidur gue apa ya? Jadi kan ada kan teman-teman di Sadu kan juga kan minta untuk ada permintaan kita baca Ratana Sutra setiap hari itu. Nah, jadi gara-gara itulah
akhirnya apa ya, jadi kayak keinget untuk baca Parita yang lain juga, meskipun singkat, cuman Wandana dan teman-temannya satu paket itu, cuman at least tidaknya gue akhirnya jadi bisa membaca itu rutin setiap hari. Mudah-mudahan menjadi terbiasa ke depannya. Iya. Nah, Aduh. tapi Gimana nih? kalau ngomongin WFH sama online gini, sekarang jadi beberapa wihara juga ada yang memberlakukan kebaktiannya online ya. Kebaktiannya online. Iya, ada. Kalau wihara yang kebaktiannya online, nanti gue minta William buat nge-share soal gimana kalau di wihara dia nih. Tapi gue punya satu hal lucu. Nggak lucu sih sebenarnya. Jadi beberapa hari lalu, Ko Emil, kita tahu lah ya teman kita semua namanya Ko Emil, WA gue gini, Hen, lu ngerti gak gimana caranya Sadu bisa nge-live ketika lagi ada di acara Dhamma Worship Night, DWN gitu. DWN, gimana live di YouTube? Gue bilang, ngerti lah, orang gue yang bikin. Oh, ya, oke. Jadi ada satu wihara nih, mesti lu bisa gak tolong jelasin ke orang ini cara konsepnya live gimana? Udah dong, udah nih. Gue bilang, oh, paling dia mau live kan. Gue kayak, ya paling wihara mana sih gitu kan paling. Udah nih, oke, ini Hen ya. Dia kirimin kontak gue ke orang itu. Orang itu kontak gue habis tuh. Halo Henry, saya Cici ini. Ya. Kita blur namanya aja ya, tapi nanti nama wiharanya gue reveal. Nah, saya mau dong, kita mau sembayang nih, sembayang cengbeng. Gokil gak? Cengbeng online. Sembayang cengbeng tapi online. Dan hari ini dia lagi sembayang. Jadi dia nge-record suhu di wihara itu lagi sembayang, jadi teman-teman di rumah bisa ngikutin sambil sembayang cengbeng. Itu bilang, wah, gokil. Oke. Bentar. Caranya. Bukannya sembayang cengbeng itu harus ke kuburan ya? Iya, cara tapi live kan ada. Gimana? Nah, bentar, enggak. Jadi ntar gue ceritain dulu wiharanya. Jadi intinya gue bilang, oke, siap sih, saya bantuin. Gue kasih tahu tuh konsepnya gini. Alatnya dibutuhkan ini. Apa aja interface-nya, gimana cara masuk kayak gimana cara teknisnya, gimana cara ini semuanya gue kasih tahu. Dan oke, deal. Tapi sorry banget sih, karena saya ada keperluan di hari ini pagi-pagi saya tidak bisa membantu proses live-nya. Saya bilang, tapi gue kasih tahu dan gue coba arahin nih untuk ada gak teman kamu yang bisa bantuin dan ngerti. Oke, gue kasih tahu teman yang biasa kita live di YouTube Sadu tuh kita pakai siapa, dan orang itu yang yang bantuin, yang kesana hari ini. Gitu. Jadi teman kita thank you banget Bro Elvan udah bantuin dan dia yang kesana gitu sama timnya. Nah, yang gokil adalah karena wihara ini adalah wihara tempat untuk meletakkan abu jenazah. Ya. Wihara Avalokiteswara yang ada di Mangga Besar. Tahu kan? Yang di sebelah kanan itu yang ada Avalokiteswara gede. Nah, itu kan tempat meletakkan abu jenazah. Gitu. Gua itu saking pusingnya, kayak gimana cara untuk nyarinya. Sampai gua udah mau nyerah gimana cara bikinnya, karena kan gini. Oke, kalau pakai handphone dia nggak mau. Pakai GoPro susah, harus beli GoPro-nya. Kalau pakai kamera DSLR kan nggak bisa sembarang DSLR gitu. Kita nanti tanya William ya gimana cara dia di wihara gitu. Kalau pakai DSLR, setahu gue nggak bisa sembarang DSLR. Kita mesti pakai video cam yang proper. Dia juga mau soundnya proper, dari mixer ditarik. Oke, akhirnya gue muter otak, gue cari gitu. Nah, akhirnya gue mikir gitu, kenapa gue sampai sepassionate itu buat cari cara gimana biar dia bisa online. Habis itu gue mikir lagi, apa yang membuat gue pengen banget bantuin dia. Gue lupa, ternyata Apo atau nenek dari nenek gue, abusanya ada di situ juga. Jadi hitung-hitung gue sembayangin dia juga ternyata. Jadi ya udahlah. Kira-kira punya utang 200.000 gitu. Kalau saya ngutang, saya nggak pernah lebih kurang dari 500.000. Tapi tadi menarik sih, statement lo itu menarik. Tadi kan yang lo bilang lo ngirim adalah si Bro Elvan. Yang which is kita semua tahu itu siapa, berarti bisa ditarik kesimpulan kita sangat appreciate dengan Bro Elvan itu kan. Kalau misalnya kita mau prolog sedikit, dia adalah teman-teman kita dari tetangga sebelah. Which is notabene adalah teman-teman kita dari Kristen. So, berarti kita bisa mengklaim kalau yang namanya
tenggang rasa itu Kristen juga saling tenggang rasa juga dengan Buddhis. Betul. Ya dong. Shout out to Bro Betul. Elvans, tepuk tangan. Gila, dia teman-teman Kristen mau bantuin Buddhis untuk mungkin mereka bisa lebih paham. Itu keren sih, itu bisa keren. berbagi gitu kan sama kita juga. Betul. Karena gue bilang gini, bro, gue cuma bilang gini, bro. Jadi ada satu wihara yang mau ngadain sembahyang, tapi mereka kurang interface, kurang alat gitu. Karena gini, gue nggak, kenapa gue telepon sama cicinya gini, Ci, saya kasih 3 pilihan nih, Ci. Saya kasih 3 pilihan. Pertama, menggunakan handphone. Cici bisa live langsung. Mudah banget kan. Taruh tripod handphone, taruh power bank, colok, live. Oke, tapi suara gini-gini, oke, dia nggak mau intinya gitu. Dia mau suara yang bagus sama videonya bagus. Oke. Cara kedua adalah menggunakan apa yang biasa Sadu lakukan. Sound dimasukin lewat audio capture device, dimasukin ke laptop, video dimasukin ke video capture device, dimasukin ke laptop, jadiin satu, taruh di OBS, dinaikin ke YouTube. Kayak gitu kan, biasa yang kita lakukan kalau di Sadu gitu. Nah, tapi kan poinnya di dalam itu ada interface yang banyak banget, kayak lu mesti beli Black Atom, lu mesti beli video kamera, lu mesti beli video capture device yang cukup mahal gitu. Kayak sekitar 30 jutaan kalau menurut gua. Yang semuanya itu Sadu punya. Oke. Ampun. Emang kaya. Nih orang kayaknya bisa kita bikinin satu episode sendiri, sombong sendiri. Oh iya, Cari benar. sombong gitu. Iya. Dan semua itu Sadu itu punya kan gitu kan. Iya, makanya kita yang Sadu lakukan seperti biasa kan, benar kan? Iya. Kita poinnya gitu. Nah, intinya device-nya cukup ribet lah ya buat device-nya gitu. Pertama ribet kayak gini. Kalau ribet masih bisa ya kita akalin dengan cara ya udah kita datang setup sehari sebelumnya semuanya gitu. Kedua adalah mahal. Dan dia butuh waktu buat beli. Dan gue bilang, Ci, kayaknya menurut saya nggak wise kalau Cici membeli semua itu. Gue tahu dia punya duit dan gue tahu dia pasti bisa membelinya. Tapi menurut gue nggak wise untuk menyarankan. Oke, karena cuma one take ya. Ini. Cuma dia pakai sekali. Gitu kan. Mungkin dia pakai sekali. Kecuali dia mau buka penyewaan. Atau dia mau bikin live itu setiap minggu gitu kan. Nah, abis itu gue kasih opsi ketiga. Gak mungkin orang live cengbeng setiap minggu gak mungkin. Gue kasih opsi ketiga. Abis gue kasih opsi ketiga, gue baru berpikir kalau gue bodoh. Jadi opsi ketiganya adalah, Ci, gimana Ci? Gue bilang, Ci, gimana kalau hari Kamis kita datang ke situ, kita record semua sembayangnya. Jadi sembayang, terus saya record, terus nanti audionya saya record, terus saya masukin ke Premiere, saya edit, nanti kita baru live di YouTube. Dia mikir sebentar, oh iya bisa gitu ya, bisa di-record ya. Kita sama-sama mikir. Tapi kan sembayangnya masih live tetap. Iya dong. Gitu. Terus kita kayak, masa sembayang ke video? Ya. Iya makanya kan sembayang itu kan real ya. Ketika kita sembayang berarti kita real, kita menyampaikan sesuatu ke atas itu real. Di harinya harus sama. Iya ya benar juga. Berarti aneh juga ya kalau di record terus gue kayak goblok juga ngomong kayak gitu ya. Cuman tapi hari ini udah jalan kan? Tapi hari ini udah jalan. Teman-teman bisa cek di channel YouTube-nya Wihara Awal Kita Suara, itu udah jalan dan bisa ditonton secara live. Jadi meskipun Bro Elvan itu sama teman-teman dia bantuin gue benar-benar sampai nyariin siapa tim dia yang bisa turun hari ini. Jadi dia benar-benar cariin orangnya, gue kasih kontaknya ke orangnya gitu. Dan dia sebenarnya benar-benar appreciate banget. Kita yang lagi physical distancing dengan dia mau bantu gitu, kita merasa kayak wow banget gitu ya, appreciate banget lah Bro Elvan. Bro Elvan adalah teman-teman kita dari salah satu gereja di Jakarta, namanya Gereja Overcome. Yang notabene sering kerjasama sama kita dari Sadu, dari Buddhis, untuk hubungan lintas agama. Gila. Ya ini di sini menunjukkan kalau namanya ya Kristen pun juga nggak punya masalah juga kan dengan Buddhis, dan memang juga saling hubungan tenggang rasa dan saling bantu. Itu keren sih. Gue cukup salut sih karena dengan keadaan sekarang physical distancing kan dia masih mau bantu yang bukan agama dia lagi kan. Berarti punya rasa tenggang rasanya itu keren banget sih menurut gue sih. Nah, yang kita appreciate banget. Kalau lu Will di Wihara, lu memberlakukan itu juga gak? Atau gimana? Nah, ya. Jadi kalau ngomongin physical distancing di Wihara gua di VDR,
Itu semua Apa itu kegiatan wihara VDR itu apa wihara? Bagi teman-teman yang nggak tahu coba. Apa? Oke. Feder itu, jadi kalau gue ini aktifnya di remajanya, dibilangnya Feder Youth. Tapi Feder itu Apa wihara Pak? Dhamma Emang lu Ratna. umur berapa aktif di remaja? Masih youth lah, masih belum quarter life crisis, bentar Gue lagi baru. jijik banget. Anjir. Ini Nah, banyak jadi- yang tersinggung lo kalau ngomong quarter life crisis. Oke, Belum. wihara Ayo. VDR itu Masih wihara 24 apa dan something. ada di mana memangnya? Nah, jadi kalau Feder itu wihara Dhamma Ratna ada di Jurumudi Tangerang. Jadi teman-teman kalau dari bandara tuh mungkin sekitar 10 menit. Jadi Feder itu sebenarnya kayak wihara transit dah. Orang-orang bantai-bantai Yang yang habis dari pesawat mau Benar. pergi lagi, jadi ke wihara dulu gitu. Maksudnya gitu, wihara transit. ya bukan? stay di kuti Ya, kita gitu loh. Jadi sekarang ini aja di Feder Bisa kayak ini gitu ya? bisa dong. Nah, sekarang aja di Feder ini lagi ada kurang lebih di atas 10 bantai ya. Jadi ada beberapa bantai dan sama Nera yang baru apa ya, baru lulus lah, baru graduate gitu. Iya, Nah, jadi di wihara gua nih lucu sekarang kalau mau dana makan udah nggak bisa datang, harus Gojek atau GoFood. Keren banget idenya. Serius lu? Mantap. Beneran, Serius? nanti kapiannya yang ambilin dia yang siapin. Pokoknya cuma bisa GoFood, Grab atau mau dana bahan makanan gitu, beras apapun bisa. Nanti kita yang masak. Setiap hari bisa, Will? Setiap hari bisa? Bisa, tiap hari bisa. Wah, Terus gokil kan juga sekarang ya. ini Jangan lu GoFood bakso aci akang. Ribet makanya bakso aci akang. Ya, dana makan itu, emang bakso Aceh Akang pagi-pagi udah buka? Ya, jam 9. Dana makan jam berapa sih? Jam 8. Ketahuan enggak pernah. Waduh, ya. makan ada dua. Sampai jam 12. ada yang pagi yang buat makan pagi sama yang makan siang jam 11 kalau yang siang. Ya. Nah, udah gitu sekarang kan lagi zaman ya kalau kita payment itu udah nggak cashless kan. Jadi pakai kris kan yang QR code internasional. Jadi kita pun di Feder ini kalau mau dana udah nggak usah nggak usah transfer pakai nomor rekening, nggak usah kasih cash, tapi bisa langsung scan QR. Wow. Oh, visioner sekali ya. Iya. Momennya Aduh, pas juga Keren bisa. banget ya. tuh. Jadi Pakai meminimalisir penipuan lah ya kalau kayak gitu ya. Bener. Oh, kok saya udah transfer, kok masih belum masuk gitu. aja. Iya. Kan Saya itu udah by transfer system. saya udah transfer uangnya, tapi kok barangnya saya nggak dapet. Iya, kok nggak dapet Iya. cashback sih gitu. Iya. Jadi Kita sama ngomongin sekali nggak. kita ngomongin rap Jadi from home nih. sama dengan Tapi- ini dong, dengan aplikasi lain. Ya apa sih namanya kalau itu ya aplikasi lain kayak Gojek atau OVO gitu berarti. Itu di luar itu. Berdiri sendiri berarti aplikasi transferannya atau dengan klik BCA. Oh, enggak, udah kita mau pakai OVO, pakai apapun bisa. Karena kan QR code-nya udah kris kan. Jadi satu QR code untuk semua aplikasi gitu. Oh. Jadi kita nggak usah, Oh. misalkan kita ada saldonya dari OVO nih, ya udah kita transfer dari OVO aja gitu. Oh, dia Gitu. 4 orang Boleh di tuh sini. kita belajar. 4 orang di sini langsung yakin banget gua nggak tahu kita belum tahu hari gitu. Wah. Iya. Itu kalau di Temen-temen pasar Bener bantu sih, banget visioner tuh. sih. Jadi nggak usah nyari-nyari. Mau scan GoPay Bener. di sini, barcode-nya scan Di GoPay di pasar sana. aja. Edisi aja belum ada di pasar, Pak. Will, lu di VDR ada kebaktian online nggak? Kan banyak Ada. tuh lagi ngetren kan. Mm. Oh iya, itu gimana tuh? Setiap hari apa bagaimana? Nah, jadi kalau di Feder sendiri, Hari apa? kalau di Feder Oh, sendiri, biasa ya, tiap hari apa ya? Apaan gue dong. Cerita Tapi dulu, Will, gimana? kayaknya cara kebaktian online di Feder ini sama kayak Sadu deh. Jadi kita ambil sound-nya dari mixer, terus juga kita ambil videonya dari video cam tadi, terus kita masukin ke laptop ya. Jadi Ya. gua nggak ngerti sih nama alatnya, ya OBS itu kita masukin, terus kita live di YouTube sih. Jadi suara dan videonya juga cukup jernih sih Oke lah. gitu. Dan hari Minggu ini juga kita ada kebaktian Cengbeng sih. Kita melakukan kebaktian Cengbeng itu. Gitu. Tapi Gitu, kalau jadi- kebaktian itu berarti gimana kan? Beda nih kalau teman-teman yang gua tahu ya, teman-teman dari wihara lain kan mayoritas bukan kebaktian, tapi cuman kayak dhamma talk-nya doang atau dhamma sharing-nya doang. Nah, kalau yang namanya kebaktian kan berarti ada prosesi pembacaan paritanya, ada pemimpin kebaktiannya. Nah, itu gimana? Maksudnya konsep dari VDR sendiri. Oh, jadi kalau di Feder ini kan kita baru 2 kali ngadain. Nah, kita ambil sampel yang kedua kemarin, itu kan HUT VDR, HUT Special VDR. Jadi yang mimpin itu adalah Bante yang baca parita. Jadi Tapi kan tetap kita ada baca parita yang menghadap ke altar, tetap ada. tetap ngadep ke altar. Syutingnya Jadi dari mana? Dari belakang, dari sebagai umat. Oh,
Jadi kan kita Atau- pakai 2 atau 3 kamera gue lupa. Oh, ya. Dan kamera kita punya sendiri. Gokil. Wih. Gokil. Enggak apa-apa. Jadi Nggak cuma satu yang bisa pamer ya. iya, enggak kamera juga kamera umat ditanya siapa yang punya. Nah, jadi kita ambil angle-nya kalau lagi kebaktian ngadepnya ke altar. Jadi benar-benar memproyeksikan Seolah-olah kita itu. Seolah-olah umat berarti ya gitu ya. Benar. Oh, Nah, oke. begitu kebaktian, jadi Bante udah ada temanya, tapi kita perluas. Jadi gue jadi moderator di situ buat bacain live comment atau Q&A dari YouTube. Jadi Wah, keren banget. Gila kebaktian ini ya berarti ya. Keren. Visioner sekali ya. Teman-teman Karena dari kita yang lain boleh nih kayak nyontoh teman-teman dari VDR kalau bisa dengan teknik Q&A ya. Jadi ada komen atau pertanyaan dari Instagram atau semua sosial media, Twitter dan Facebook, dan bisa diangkat tema itu gitu kan. Maksudnya nggak cuma direction satu dari pembicara gitu kan maksudnya. Bener. Dan kenapa kita bikin Q&A? Karena kita yakin pasti teman-teman di rumah tuh banyak banget pertanyaan kayak boleh nggak sih kebaktian online? Gimana sih cara puja bakti online kayak gini-gini? Jadi kita bikin forum Q&A spesial gitu, live. Nah, tapi itu cuma sekali doang, berarti bukannya yang daily kebaktian ya. Rencana kedepannya masih bermain dengan cara yang seperti itu atau balik lagi dengan konsep yang konvensional? Kalau corona ini udah lewat ya dan semoga cepat lewat, kita sih tetap bakal balik ke seperti biasa. Cuma mungkin kita online-nya akan kita pertahanin ya. Jadi soalnya kemarin itu banyak pendengar atau yang audiensnya itu dari luar Indonesia sih. Jadi ada umat Buddha yang di China yang lagi kuliah ceritanya. Terus ada juga dari Papua, dari Amerika, dia ikut mendengarkan gitu. Jadi kita kebaktian online ini nggak akan mengganggu kebaktian offline sih. Malah bagus untuk teman-teman yang di luar Jakarta sih, seperti itu. Kayaknya bakal keren juga kalau misalnya di-combine kali. Kayak misalnya pas konvensional, misalnya lagi kebaktian biasa, ada yang baca parita, ada yang di belakang, ada yang nge-live gitu. Pas pertanyaan bisa Q&A, sebagian dari online, sebagian dari Tapi lebih keren lagi kalau misalnya dilakukan berbarengan di depan baca parita, di depan kebaktian offline, di belakang ada yang online kebaktiannya, dan ada umat juga yang di depan yang nge-vlog gitu ya. Waduh. Di depan altar gitu nge-vlog. Gue lagi di mana kebaktian gitu kan. What? Gitu. Tapi sebenarnya kalau guys orang satu ini. Iya, sebenarnya kalau live nggak usah ribet-ribet pakai handphone juga. Sebenarnya udah itu yang saya lakukan sebenarnya dulu waktu awal-awal tahu nge-live itu kita pakai handphone ya. Iya. Handphone, beli kuota yang besar, pakai apa namanya tuh kalau itu yang kayak smartphone, modem. Device ya kayak smartphone gitu, device smartphone, and then nyolok power bank selama 2 jam yang handphonenya akhirnya jadi panas. Dan itu kita pernah merasakan. Dan lu jangan lupakan orang yang pegangin tongsisnya saat itu. Pegel dah itu. Itu kita belum ada tripod dan itu sistemnya harus yang bird eye view di atas, jadi tongsisnya dipegangin ya guys ya. Iya. Selama 2 jam. Dipegangin dari atas 2 jam kok gini di atas. Buset. Tapi by the way ngomongin pray from home nih. Kita coba ngajak 2 teman kita lagi untuk join nih, untuk share tentang pengalaman mereka. Gimana? Boleh. Boleh ya, gue share ya linknya ya. Boleh. Oke. Tapi sambil ngobrol, gue mau tahu nih. Enggak ya, ini hanya ada di pemikiran gue. Gue mohon maaf kalau salah, dan gue mohon maaf kalau salah ya jangan dihujat netizen. Gitu. Gue cuma mau nanya, kan konsep di sini adalah physical distancing, ya kan? Berarti kita tidak boleh ada di keramaian di tempat yang sama, rame-rame istilahnya lah ya, rame-rame. Ya kan? Pertanyaan pertama, kalau cuma perginya berdua, misalnya kita pergi berdua, misalnya pacaran, pergi berdua ke tempat yang tadinya rame tapi sekarang udah jadi sepi gara-gara nggak ada orang di situ, apakah itu masih boleh? Kan sepi. Dan cuma kita orang di situ. Sebenarnya memang kalau secara individu itu dibilangnya boleh. Tapi kan ketika semua orang berpikiran sama seperti lu dan diperbolehkan, alhasil jadi rame lagi tempatnya. Itu yang menjadikan itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau ngomongin bolehnya, ya kalau cuma bisa pergi berdua sebenarnya boleh. Tapi kan akhirnya ketika
informasi secara massalnya itu diperbolehkan, akhirnya yang tadinya sepi, ya semua orang pikirannya pergi berdua juga. Jadi deh mallnya balik lagi ke awal bioskop Iya. Eh, Tapi gue bener-bener apa ya, terkesima gitu loh. Jadi karena gue butuh beli lampu ini untuk syuting gitu kan, lampu ini untuk syuting, dan juga buat gue juga syuting online class juga, biar murid-murid gue juga terang lah lihat muka gue. Itu Akhirnya lampunya gue Sanu pergi tuh. beli di IKEA nih, harga terendah. Nah, gue beli lampu ini buat dekorasi ya, istilahnya gitu. Gue beli di satu tempat yang tadinya rame banget gitu. Sebut Kan aja tadi udah namanya bilang adalah... IKEA. Jangan Oh masuk. iya, ya. Harus Sebut ini saja bebas namanya ya IKEA. sekarang ya. Ya, sebut saja namanya IKEA. Nah, itu kayak pertama di situ sepi banget. Gue kayak sepi, tapi nggak gini. Emang sekarang masih Sepi buka banget. kan? Lu belinya kapan Buka. itu? Belum lama, hitungan hari. Hari. Dan masih buka. Ada masih buka, dan nggak ada Oh. seminggu nih lampu di rumah gue. Masih buka seperti biasa. Mungkin memang tidak serame itu, tapi masih ada orang yang memang ke IKEA buat mobilitasnya gitu. Maksudnya kayak ada yang masih nyari barang atau gimana. Nah, menurut gue tipsnya adalah kalau kita memang bisa jaga jarak aman, kita jaga jarak aman semeter gitu. Dan menurut gue the thing is kita cuma harus cuci tangan yang baik kok. Cuci tangan setiap hari, abis ngakuin apapun cuci tangan gitu. Even sekarang gue kalau abis masuk kantor gue selalu cuci tangan, terus mau makan cuci tangan, abis pegang keyboard cuci tangan gitu. Nggak perlu lu pakai sarung tangan buat megang keyboard tuh, kayak nggak perlu deh.